Halo apa kabar pemirsa Selamat TV, senang sekali saya Raisa Ferlini Syahan kembali menemani Anda dalam program Up to Date Berikan Info Terkini. Dan pemirsa Selamat TV selama 30 menit ke depan, saya Raisa akan menemani pemirsa dan menyuguhkan tentang informasi terkini terkait Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Ya pemirsa Up to Date, kali ini Up to Date sudah mengundang narasumber kita yaitu Bapak Dodi Johan selaku Ketua Abdesi Musirawas ya Pak ya? Ya betul. Halo Bapak Dodi Johan, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Mbak Reza sangat baik. Sangat baik ya. Dan kita berjumpa lagi nih Pak ya? Ya, terima kasih sudah mengundang kami. Oke baik, dan selamat juga nih Pak ya untuk terpilihnya sebagai Abdesi tahun 2021 di Musirawas ya Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Reza. Oke baik sekali Pak Dodi. Oke baik pemirsa Up to Date kali ini sudah bersama dengan Bapak Dodi Johan. Kita 30 menit ke depan akan membicarakan mengenai ataupun mengangkat tema yaitu memimpin kembali Abdesi Musirawas dan tantangan ke depan. Oke, dengan Pak Dodi di sini ya Pak ya. Tentunya sebagai Ketua Abdesi yang terpilih kembali nih Pak ya. Terpilih kembali, bagaimana perasaan Bapak Dodi nih setelah terpilih kembali sebagai pemimpin Abdesi di Musirawas nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk berbicara perasaan ya, yang pasti kalau kita berbicara perasaan ya, yang pasti kalau saya tidak senang, saya menganggap diri saya ini kurang bersyukur ya kan. Tapi alhamdulillah saat ini saya sangat bersyukur dengan amanah yang telah diberikan oleh teman-teman kepala desa se-Kabupaten Musirawas dalam menjabat kembali sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Musirawas. Nah maka dengan ini perlu saya sampaikan untuk perasaan senangnya yang pasti senang saya pada saat ini. Tapi saya bukan merasa orang yang hebat ya kan. Yang paling penting yang orang hebat itu adalah teman-teman saya kepala desa se-Kabupaten Musirawas, sehingga saya pun juga hadir di sini memenuhi dengan Mbak Reza, khususnya teman-teman Sil TV pada saat ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Dodi. Dan sebagai Ketua Abdesi di Musirawas nih Pak ya, boleh Bapak berbagi ke pemirsa bagaimana mekanisme pemilihan Abdesi tahun 2021 ini Pak? Yang pasti mekanisme pemilihan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Kabupaten Musirawas itu adalah dalam mekanisme pemilihan melalui ketua-ketua forum ataupun ketua forum kepala desa sekecamatan. Alhamdulillah pada saat itu kita mengundang seluruh ketua forum kepala desa di kecamatan Kabupaten Musirawas untuk datang dan difasilitasi oleh pihak PMD. Pada saat itu kita melaksanakan musyawarah cabang Abdesi pada tanggal 17 November yang lalu. Oke, tertanggal 17 November ya Pak ya? Ya? Betul. Masih minggu lalu seperti ya. itu. Oke baik Pak Dodi selaku Ketua Abdesi Musirawas tahun 2021, kalau boleh tahu memenangkan Ketua Abdesi ini pastinya banyak lawannya Pak ya, seperti itu. Kalau boleh tahu berapa yang mencalonkan diri sebagai Ketua Abdesi Pak? Ya, pada saat 17 November yang lalu saya mengadakan rapat musyawarah cabang difasilitasi oleh pihak PMD. Kami mengundang seluruh ketua-ketua forum kepala desa dalam kecamatan khususnya di Kabupaten Musirawas untuk melaksanakan musyawarah cabang dan pemilihan ketua Abdesi. Nah maka dengan ini saya sampaikan kepada seluruh teman-teman kepala desa dan mewakili kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Musirawas, saya sudah menjabat dari 2017 hingga saat ini ya kan. Telah saya sampaikan, telah saya laporkan bahwa Abdesi ini membutuhkan kepengurusan yang baru. Nah maka dengan ini mekanismenya sudah kita jalankan dan alhamdulillah pada saat 17 November yang lalu kita terpilih kembali secara aklamasi oleh teman-teman dan ditunjuk langsung melalui musyawarah mufakat, dan insya Allah dalam amanah yang telah diberikan oleh teman-teman kepala desa ataupun ke teman-teman ketua forum kecamatan yang ada di Kabupaten Musirawas, saya untuk membawai dan menahkodai kembali Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa ini pada tahun 2021 hingga 2026 yang akan datang. Oke Pak, setelah mencalonkan diri nih sebagai Ketua Abdesi seperti itu, setelah dapat lulus seleksi, pastinya itulah orang-orang yang akan menjadi lawan Pak Dodi tentunya. Itu kalau boleh tahu berapa jumlahnya Pak? Yang pasti kita pada saat itu tidak ada lawan ya. Kita hanya menyampaikan bahwasannya Asosiasi Pemerintahan Desa ini betul-betul ada di Kabupaten Musirawas sebagai wadah,
sebagai wadah teman-teman kepala desa Kabupaten Musirawas dalam menyampaikan aspirasi atau mendapatkan hak-hak mereka. Nah, pada saat itu saya sampaikan kepada seluruh ketua-ketua forum yang mempunyai hak suara untuk menyampaikan visi dan misinya, untuk menyampaikan apabila siap mencalonkan diri dan siap memimpin abdesi. Dan pada saat itu saya secara aklamasi ditunjuk langsung melalui musyawarah mufakat oleh teman-teman ketua forum yang ada di Kabupaten Musirawas untuk memimpin kembali ketua asosiasi ini. Oke, baik, berarti melalui musyawarah mufakat. Ya, musyawarah mufakat lah, seperti itu. Oke, baik sekali Pak Dodi. Ya. Oke, baik pemirsa Up to Date, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai terpilihnya kembali Pak Dodi sebagai Ketua Abdesi Musirawas tahun 2021. Nah, maka dari itu tetap di Up to Date, berikan info terkini. Ya, pemirsa Selamat TV masih di Up to Date dan masih bersama dengan Raisa dan juga Pak Dodi Johan. Oke, baik, tadi kita sudah sedikit membicarakan tentang seleksi ataupun pemilihan dari abdesi itu tadi Pak ya. Dan kita beralih ke program kerja nih Pak. Ya. Pak Dodi Johan kan terpilih kembali. Berarti pada saat periode sebelumnya sudah ada program kerja yang sudah disusun seperti itu ya Pak ya. Kalau boleh tahu program kerja apa yang belum tercapai sampai saat ini Pak di periode sebelumnya? Yang pasti banyak ya program-program kerja kita yang di periode pertama itu belum diselesaikan. Karena di dalam periode yang pertama itu tahapan kami yang paling utama mengenal ataupun mensosialisasikan di tengah-tengah seluruh teman kepala desa, baik pun masyarakat maupun pemerintah daerah, bahwasannya abdesi ini memang benar-benar ada di Kabupaten Musirawas sebagai wadah penampung aspirasi seluruh teman-teman kepala desa yang ada di Kabupaten Musirawas. Nah, untuk selanjutnya memang program-program kami itu yang pertama adalah meningkatkan kualitas organisasi kami ya, yang paling utama di dalam pembentukan struktur organisasi abdesi. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana, karena posisi pada saat ini kami itu belum mempunyai kantor sendiri, yaitu kantor asosiasi pemerintahan desa. Yang paling utama ya program kerja kami yang pasti membina seluruh teman-teman kepala desa dalam Kabupaten Musirawas sehingga ke depan sumber daya manusia terkhususnya di aparatur pemerintahan desa itu betul-betul berkualitas terkhususnya di Kabupaten Musirawas. Oke, baik sekali Pak Dodi. Ya. Kalau boleh tahu kan dari setelah program kerja di periode sebelumnya ataupun periode saat ini Pak ya, apakah masih ada kesamaan prioritas program kerja seperti itu Pak? Yang kesamaan sudah pasti ada ya, visi dan misi itu sudah pasti ada di dalam prioritas pengkaderan yang paling utama di abdesi ini, karena banyak sekali teman-teman kepala desa di Kabupaten Musirawas ini kan belum terlalu mengenal apa itu abdesi. Maka dengan ini kami kedepannya mungkin di dalam setelah acara musjab ini terpilihnya saya lagi kembali untuk melaksanakan konsolidasi lah terkhususnya kepada seluruh teman-teman kepala desa, melaksanakan rapat kerja cabang, terkhususnya kami akan mengumpulkan seluruh teman-teman kepala desa dari 186 desa ini akan kami jadikan satu untuk kami berdiskusi bagaimana organisasi ini bisa berkembang, karena organisasi ini saya lihat adalah organisasi besar, organisasi yang mempunyai kebijakan, yang mempunyai kekuasaan di desa-desa dalam artiannya untuk peningkatan perekonomian terkhususnya di dalam pengembangan infrastruktur pembangunan yang ada di desa-desa. Oke, baik Pak. Organisasi abdesi ini kan perkumpulan kepala desa seperti ya, itu betul, ya Pak betul. ya. Tadi Pak Dodi sudah menyebutkan bahwa Bapak sudah mengumpulkan kepala-kepala desa di Musirawas seperti itu. Ya. Pastinya sudah ada masalah khusus ataupun masalah teratas yang harus diselesaikan ataupun yang harus diajukan darurat seperti itu. Apakah ada seperti itu Pak untuk di desa-desa seperti itu? Kalau untuk permasalahan khusus yang pasti semua permasalahan desa itu pasti ada ya. Tapi yang paling utama permasalahan yang memang betul-betul kita harus selesaikan di tingkat desa yaitu permasalahan infrastruktur dasar. Baik itu di bidang kesehatan, pendidikan. Nah, maka di sini peran abdesi. Abdesi ini adalah asosiasi untuk menyampaikan aspirasi ke tingkat pemerintah kabupaten maupun provinsi hingga ke pemerintah pusat. Agar ke depan memang teman-teman kepala desa itu ada tempat jalan mengadu. Yaitu ya tempat wadah, tempat berdiskusi dan menyampaikan aspirasi, ya itulah ini adalah abdesi. Dari 186 kepala desa dan struktur kepemerintahan desa, saya minta kepada seluruh teman-teman kepala desa untuk tetap solid dan kompak
di dalam pengembangan dan pengkaderan organisasi di 5 tahun yang akan datang. Oke, baik Pak ya, selalu bekerja sama dengan Ya. Teman-teman kepala desa Ya, lainnya. sudah Pak? pasti Seperti Mbak itu ya. Oke, baiklah, terima kasih Pak Johan. Kemudian pemirsa, kita akan kembali di segmen ketiga, maka dari itu pemirsa tetap di Up to Date, berikan info terkini. Ya, pemirsa Selamat TV masih di Up to Date dan masih bersama dengan Raisa di sini dan juga Pak Dodi Johan selaku narasumber kita di sini. Ya, Pak Dodi Johan kan terpilih kembali nih sebagai Ketua Apdesi seperti itu ya Pak ya. Di periode pertama maupun di periode kedua pastinya yang sama adalah permasalahan ataupun tantangannya ke depan seperti itu ya Pak ya. Kalau boleh tahu apakah per desa yang menjadi desa yang Bapak pimpin seperti itu ya sebagai Ketua Apdesi, apakah memiliki masalah yang signifikan seperti itu Pak? Ya, kalau untuk permasalahan yang signifikan ya saya anggap berbeda-beda lah ya. Dari desa lain ke desa saya juga berbeda-beda. Tapi yang permasalahan yang signifikan yang harus diperhatikan kita selaku pemerintah desa ini yaitu adalah infrastruktur dasar ya. Baik itu di bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun jalan serta jembatan ataupun pertanian-pertanian yang ada di desa. Karena itu permasalahan yang signifikan yang harus kita kerjakan dikarenakan pembangunan tersebut adalah pembangunan yang diinginkan masyarakat banyak, khususnya di Kabupaten Musirawas. Nah, maka dengan ini Apdesi ini harus hadir di tengah-tengah pemerintah desa maupun di tengah-tengah masyarakat untuk menampung seluruh dan menggali seluruh aspirasi masyarakat yang ada di desa-desa, sehingga akan kami sampaikan ini kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi apa-apa saja yang harus kita selesaikan di dalam permasalahan-permasalahan signifikan yang ada di desa-desa. Berarti intinya itu permasalahan pada umumnya. Ya, sepertilah umumnya seperti itu. Yang muncul pasti pendidikan, kesehatan itu. Ya, jalan, betul, Mbak. Oke, baik, tadi Pak Dodi Johan menyebutkan untuk menindaklanjuti masalah umum yang terjadi di desa itu tadi. Ya. Pak Dodi Johan menyebutkan untuk menindaklanjuti ke pemerintah daerah seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu tindak lanjutan bagaimana seperti itu Pak? Ya, paling tidak kita melakukan musyawarah ya, khususnya musyawarah kepada seluruh teman-teman ketua-ketua forum kepala desa dalam kecamatan untuk kita gali permasalahan-permasalahan yang ada dan akan kita rekomendasikan itu kepada pemerintah daerah, khususnya bupati ya kan, baik itu yudikatif, legislatif, yang pasti kita bersama-sama lah pada seluruh teman-teman kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, disinilah letaknya wadahnya pemerintah desa yaitu Apdesi. Dengan ini insya Allah melalui asosiasi ini pemerintah daerah akan mendengar langsung apa-apa yang harus disampaikan dan apa-apa yang harus dikerjakan, khususnya permasalahan-permasalahan yang ada di desa-desa. Oke, baik, berarti dari organisasi Apdesi menghadap langsung ke pemerintah Ya, daerah, betul. Melalui ya, asosiasi ini saya yakin akan didengarlah oleh pemerintah daerah. Mengajak musyawarah mufakat seperti Ya, itu. insya Allah Mbak, insya Allah. Oke, baik. Oke, baik Bapak. Sedikit lagi kita bahas nih Pak. Kita bahas kembali mengenai program kerja di periode kedua ini seperti itu. Pastinya ada yang berbeda nih seperti yang daripada periode sebelumnya seperti itu ya Pak ya. Boleh Pak Dodi Johan untuk menjabarkan program kerja di periode kedua ini Pak? Yang pasti program kerja kita yang di periode yang kedua ini yaitu peningkatan kualitas organisasi yang di dalam pembentukan struktur agar bisa menjalankan program-program Apdesi ini dengan baik dan insya Allah akan menyentuh kepada seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu untuk yang pasti di dalam organisasi ini ya mempunyai kader-kader baik lah. Kenapa? Kader-kader terbaik ini ya saya yakin seluruh teman-teman kepala desa yang ada dalam Kabupaten Musirawas, sehingga ini akan membantu pembangunan yang ada di desa. Di dalam program Apdesi yang paling utama adalah sarana dan prasarana, yang mana kami pada saat ini tidak mempunyai kantor ya, khususnya di Kabupaten Musirawas untuk tempat ataupun rumah kami untuk berdiskusi di dalam merapatkan dan memusyawarahkan khususnya permasalahan-permasalahan yang ada di desa-desa. Selanjutnya kami selama ini kan legalitas kami di Apdesi Kabupaten Musirawas ini belum terdaftar Mbak. Nah, maka ini adalah menjadi program prioritas kami untuk Apdesi ke depan untuk melegalkan asosiasi pemerintahan desa ini di Kabupaten Musirawas. Tapi kalau untuk di tingkat pusat legalitasnya sudah jelas bahwa Apdesi ini betul-betul diakui oleh negara. Oke, baik sekali Pak Dodi Johan. Terakhir nih Pak, sebagai Ketua Apdesi yang terpilih kembali di tahun 2021 ini ya Pak ya. Bagaimana pastinya Pak Dodi Johan memiliki
harapan sebagai Ketua Abdesi yang terpilih kembali. Boleh Pak diinfokan ke pemirsa? Yang pasti harapan kami, terkhususnya harapan saya selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa ini berharap penuh kepada seluruh teman-teman kepala desa se-Kabupaten Musirawas untuk tetap solid dan kompak di dalam pembangunan, di dalam menjalankan undang-undang desa, terkhususnya di Kabupaten Musirawas, sehingga kekompakan dan kesolidan ini akan memajukan daerah kita, terusnya di Kabupaten Musirawas, sehingga nantinya Kabupaten Musirawas ini akan betul-betul menjadi kabupaten yang mandiri, maju serta bermartabat. Dan serta selanjutnya harapan kami kepada pemerintah provinsi ya, baik itu pemerintah daerah untuk selalu membina dan membimbing kami serta memfasilitasi kami, khususnya pemerintah desa sebagai mitra kerja untuk pembangunan suatu daerah. Kami yakin pembangunan di suatu daerah itu akan pesat apabila pembangunan itu dibangun dari desa, dibangun dari sudut-sudut desa yang ada di Kabupaten Musirawas, sehingga nanti provinsi dan kabupaten yang ada di Sumatera Selatan ini menjadi kabupaten, terkhususnya Musirawas, menuju Musirawas mandiri, maju serta bermartabat. Oke, baik sekali Pak Dodi Johan. Terima kasih sekali untuk harapannya. Semoga harapan itu menjadi yang terbaik ke depannya. Amin, amin, amin. Terima kasih Mbak Raisa. Oke, baik sekali. Sudah banyak sekali yang kita bicarakan tentang terpilih kembalinya Pak Dodi Johan sebagai Ketua Abdesi seperti itu Ya, di terima Musirawas kasih Mbak tahun Raisa. 2021. Tadi juga Pak Dodi Johan menyampaikan bahwa Abdesi ini sebagai wadah penampung aspirasi dari warga desa, dari kepala desa, dari seluruh di desa bagian Musirawas seperti itu ya Pak ya. Semoga Abdesi ini benar-benar amanah dipegang oleh Pak Dodi Johan amin, insyaallah, amin, yang insyaallah. terpilih kembali. Oke, baik sekali, terima kasih Pak Dodi Johan Terima sudah kasih, bisa Mbak Raisa. hadir di Up to Date kali ini Ya. bersama dengan Raisa di sini. Ya, pemirsa Selam Padi TV, itulah tadi wawancara Raisa bersama dengan Pak Dodi Johan membahas tentang terpilih kembalinya Pak Dodi Johan selaku Ketua Abdesi di Musirawas tahun 2021 dan juga tentang tantangannya ke depan seperti itu Ya. Pak ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya Pak Dodi Johan. Dan pemirsa Selam Padi TV, berakhir juga Up to Date kali ini. Saya Raisa Perlinisyahan pamit undur diri dan saksikan terus Up to Date di Selam Padi TV punya kita kalian. Sampai jumpa.